Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali dalam Breaking News Update COVID-19. Kali ini saya Tika Amsar yang bersama Anda sahabat yang juga dalam Breaking News Update COVID-19 dalam program Jatim News Today ini juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Baiklah sahabat Jawa Timur, untuk memulai update COVID-19 di program Jatim News Today edisi hari ini 17 Juli 2020, kita awali dulu dari Madiun. Bersama Amanda dari Suara Madiun, pengelola THM di Kota Madiun ajukan permohonan izin buka Pemkot, siapkan intelijen untuk tinjau lokasi usaha. Amanda, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, sahabat Jatim News Today, para pelaku usaha THM di Kota Madiun menyambut baik keluarnya surat edaran Wali Kota Madiun terkait tata cara reopening jasa usaha wisata. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, surat edaran sudah terkirim ke semua pelaku usaha. Yang ingin buka harus sesuai protokol kesehatan yang dikeluarkan Bu Gubernur. Sampai saat ini sudah ada 10-12 yang telah mengajukan izin permohonan untuk kembali buka. Wali Kota menambahkan, bukan berarti mereka lantas bisa langsung buka, tim masih akan meninjau ke tempat yang sudah mengajukan surat permohonan. Jika standar protokol kesehatan sudah terpenuhi dan sesuai dengan petunjuk teknis Pemprov Jawa Timur, izin akan diberikan. Kehati-hatian Wali Kota terkait izin tempat hiburan malam THM itu bukan tanpa alasan. Wali Kota tak ingin pelaku THM jadi kambing hitam ketika terjadi kasus-kasus baru COVID-19 di Kota Madiun. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Agus Purwowidakdo menambahkan, aturan pengajuan surat izin tersebut untuk masing-masing pelaku usaha bukan secara kelompok atau paguyuban. Monitoring dilakukan berkala dan melibatkan tim intelijen. Hal itu untuk memastikan penerapan protokol kesehatan konsisten. Izin buka bisa dicabut sewaktu-waktu jika terbukti melanggar. Agus menambahkan akan ada 1 orang petugas dari pengelola yang dijadikan pendekar waras. Petugas itu bertanggung jawab atas penerapan protokol kesehatan, sedang dari pihak pemerintah terdapat intelijen yang memonitoring secara diam-diam secara berkala. Baik sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 16 Juli sebesar 1.636 orang dengan risiko, dengan rincian 1.556 orang selesai pemantauan, 297 orang tanpa gejala, 237 orang selesai pemantauan, 83 orang dalam pemantauan, 76 orang selesai pemantauan dan sembuh, serta 14 orang positif COVID-19. Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today, kembali ke studio. Ya, terima kasih Amanda dari Suara Madiun, dan sahabat selanjutnya kita ke Suara Sidoarjo bersama Billy Patopoy. Terapkan physical distancing di jalan raya, Pemkab Sidoarjo gunakan sistem starting grid. Laporan selengkapnya bersama Billy Patopoy. Silakan Billy. Baik Tika dan seluruh pendengar di Jawa Timur, starting grid tampak sudah menghiasi sejumlah perempatan yang ada di Jalan Kabupaten Sidoarjo sejak hari Kamis malam kemarin. Seperti yang terlihat di traffic light sekitaran alun-alun Sidoarjo, terlihat jalan digambar starting grid seperti di MotoGP. Di belakang stop line, jalan dari utara, selatan, barat, dan timur semua diberi sejumlah garis kotak berwarna putih. Bahkan ada beberapa pengendara yang juga mengaku hal ini sangat membantu untuk penerapan physical distancing. Karena penerapan starting grid sudah ada di beberapa daerah dan banyak diberitakan, banyak yang mengaku tidak kaget dan bangga karena Kabupaten Sidoarjo sudah menerapkan sistem ini. Sementara itu, untuk penempatan starting grid di Kabupaten Sidoarjo, ini dimaksudkan memang untuk memaksimalkan physical distancing atau jaga jarak warga, khususnya untuk para pengendara. Warga atau pengendara motor bisa tetap jaga jarak mesti berada di jalan raya. Satu kotak dengan lainnya dibuat jarak sekitar 1 meter. Seperti disampaikan oleh Bahrul Amik, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo saat dikonfirmasi pada hari malam kemarin. Untuk jaga jarak supaya pengendara motor tidak berdempetan saat berhenti di lampu merah, ide ini merupakan salah satu gagasan dari Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo juga menilai upaya ini merupakan terobosan bagus untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Diharapkan nanti pengendara motor tetap bisa mematuhi ya. Demikian juga untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Juga diimbau untuk selalu menjaga jarak aman ketika ada di perempatan atau di jalan raya. Sementara itu untuk melengkapi informasi pada siang hari ini, perlu disampaikan juga untuk pasien positif COVID-19 saat ini di Kabupaten Sidoarjo jumlahnya ada 2.565. Kemudian ada 150 korban meninggal dan untuk pasien sembuh saat ini sudah dinyatakan ada 939. Demikian saya Billy Patope melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika di studio. Ya, terima kasih Billy dari Suara Sidoarjo, sahabat. Dan selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Blitar. Ada Risma Erina dari Persada FM. Selama pandemi corona, angka kehamilan di Kabupaten Blitar stabil. Risma, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, baik. Selama merebaknya virus corona di Kabupaten Blitar sejak akhir Maret lalu, angka kehamilan terpantau stabil. Artinya mulai bulan April hingga Juni tidak terjadi lonjakan yang signifikan pada angka kehamilan. Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar, Dr. Andes Eka Purwanta, angka kelahiran di masa COVID-19 tergolong fluktuatif. Sebelum virus corona, memang angkanya sempat tinggi, namun bulan berikutnya mulai naik turun tapi dengan batas yang wajar. Sehingga dapat dipastikan angka kehamilan 3 bulan terakhir tidak ada peningkatan. Ia juga mengapresiasi warganya karena sejauh ini sudah mulai sadar dengan adanya program keluarga berencana dan akhirnya pengendalian jumlah penduduk dapat terwujud secara maksimal. Eka menambahkan berdasarkan data yang masuk mengenai jumlah kehamilan di Kabupaten Blitar, mulai bulan Januari lalu tercatat sebanyak 1.586, lalu Februari 1.408, Maret 1.287, April 1.318, dan Mei 1.208, sedangkan Juni 1.474 ibu hamil. Saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma untuk laporannya dari Persada FM Kabupaten Blitar. Nah, selanjutnya sahabat, kita menuju ke Pradia Suara Tuban. Ada Hikmah Suroya, 9 konfirm positif dan 6 PDP sembuh. Hikmah, silakan dengan laporan selengkapnya. Setelah 2 hari terdapat penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 yang cukup signifikan, Rabu 16 Juli 2020 kemarin, kabar gembira disampaikan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban, Endah Nurul Komariati, atas kesembuhan 9 pasien konfirmasi positif dan 6 pasien dalam pengawasan. Adapun 9 pasien konfirmasi positif yang sembuh adalah perempuan 34 dan 69 tahun, serta laki-laki 44 tahun asal Palang, perempuan 20 tahun dan 45 tahun, serta laki-laki 31 tahun asal Jatirogo, perempuan 31 tahun dan laki-laki 53 tahun asal Semanding, serta perempuan 83 tahun asal Pelumpang. Sementara untuk PDP sembuh adalah laki-laki 48 tahun asal Semanding, perempuan 68 tahun asal Palang, perempuan 46 tahun asal Bancar, bayi laki-laki 4 bulan asal Bangilan, serta perempuan 55 tahun dan laki-laki 61 tahun asal Merak-Urak. Lebih lanjut dijelaskan namun terdapat penambahan 1 PDP baru, yaitu laki-laki 73 tahun asal Widang. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban ini menuturkan bahwa harapan kesembuhan pada pasien konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Tuban masih sangat besar, terutama pada pasien tanpa penyakit penyerta. Peran serta dan dukungan keluarga dan masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam proses penyembuhan hingga mereka kembali di tengah masyarakat. Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Hikmah untuk laporannya. Dan sahabat, selanjutnya kita ke Mahardika FM Kota Blitar. Ada Afik Rahardian. Mobil perpustakaan keliling Pemkot Blitar tetap beroperasi meski virus corona masih mewabah. Afik, silakan. Sobat Perpustakaan Keliling Kota Blitar masih tetap beroperasi meski di tengah wabah corona. Hal ini dikonfirmasi oleh Muhson, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar saat melakukan video conference di Integrated System Center, ISC, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar, Kamis 16 Juli 2020. Kepada tim redaksi Mahardika, Muhson mengatakan perpustakaan keliling masih beroperasi di OPD dan kelurahan yang ada di Kota Blitar. Sementara untuk lingkup sekolah masih ditutup lantaran pembelajaran di Kota Blitar masih melalui daring karena adanya
adanya virus corona. Muhson juga menambahkan, pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan saat melakukan pelayanan di perpustakaan keliling. Para pembaca maupun peminjam buku pun juga diharapkan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. Ya, untuk perpustakaan karena kelilingnya itu ke sekolah-sekolah dan juga ke keluarga-keluarga, untuk kelurahan, untuk revolving booking masih dilaksanakan. Untuk sekolah-sekolah, untuk sementara ini masih belum bisa, cuma dibuka, pinjam ambil di perpustakaan. Sobat, dengan adanya perpustakaan keliling ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berharap akan dapat meningkatkan minat baca warga Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, terima kasih Afik. Dan sahabat, selanjutnya kita ke LPPL Malowopati bersama Iwan Siswoyo dari LPPL Malowopati Bojonegoro. Tingginya kasus COVID-19, Pemkab Bojonegoro gelar rakor. Iwan, silakan. Ya, sahabat, tingginya kasus terpapar COVID-19, Pemkab Bojonegoro menggelar rapat koordinasi atau rakor, penanganan serta penerapan adaptasi kebiasaan baru di Pendopo Malowopati Kamis kemarin. Rakor tersebut dihadiri Bupati Bojonegoro, Sekretaris Bojonegoro, Asisten 1, Kapolres, Kejaksaan Negeri, dan Dim 0813, OPD terkait, Pertamina EP Cepu, dan JTB. Bupati Bojonegoro Anna Muawana juga menyampaikan, salah satu penyebab kelonjakan secara signifikan berawal dari informasi yang kurang, di antaranya bagaimana seseorang tersebut bisa terpapar, di mana orang tersebut terpapar, sudah kontak dengan siapa saja, kapan seorang tersebut mengalami gejala COVID-19. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Ani Pujiningrum mengatakan bahwa di Indonesia yang terpapar COVID-19 ada 78.572 dan Jawa Timur menyumbang angka 17.212 orang. Dan Bojonegoro sendiri yang terkonfirmasi positif COVID-19 ada 217 orang dan sembuh sebanyak saat ini ada 80 orang. Sementara yang saat ini membutuhkan isolasi mandiri ada 18 orang. Ditambahkan, akibat lonjakan penyebaran COVID-19 di Bojonegoro, kini hanya 4 kecamatan yang masih zona putih, yakni Kecamatan Ngerau, Gondang, Temayang, dan Tambarjo. Demikian Iwan Siswoyo dari LPPL Malowopati Bojonegoro untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat, demikian untuk breaking news update COVID-19 di program Jatim News Today edisi hari ini. Anda bisa ikuti setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentunya untuk breaking news update COVID-19 Jatim News Today disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan LPPL Malowopati Bojonegoro. Demikian saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.